Lebih dari 50 juta peserta didik dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tersebar di seluruh Indonesia. Peserta didik tersebut tercatat pada aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik. Namun saat ini masih ada data NIK peserta didik yang belum valid. Sebesar 16,8% atau 8,3 juta siswa masih harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Program Indonesia Pintar atau dikenal dengan PIP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu. Sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran PIP, dibutuhkan NIK yang valid. Bagaimana mengetahui NIK yang tercatat di Dapodik sudah valid, lalu apa yang harus dilakukan? Peserta didik, orang tua atau wali dapat melakukan verifikasi dan validasi data individu peserta didik untuk memastikan NIK pada aplikasi Dapodik sudah terisi dengan benar. Data yang harus diverifikasi ada dua. Yang pertama adalah data master peserta didik, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang kedua, data atribut peserta didik, yaitu data ibu, ayah, atau wali yang berupa NIK dan nama, dan data spasial tempat tinggal peserta didik. Peserta didik, orang tua, atau wali bisa melakukan perbaikan data melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengakses aplikasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik adalah mengisi NISN atau nomor induk siswa nasional dan nama ibu kandung di laman beranda. Setelah itu centang kotak kapsa lalu klik tombol cari data. Harap diperhatikan NISN dan nama ibu kandung peserta didik harus sesuai dengan Dapodik. Jika tidak sesuai, data peserta didik tidak akan disajikan. Tahap kedua, lengkapi isian data pada kolom verifikasi data identitas peserta didik, dimulai dari NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Pencarian NPSN dapat dilakukan melalui laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, tanggal lahir dan NIK peserta didik. Harap diperhatikan, NPSN harus sesuai dengan data Dapodik, sedangkan tanggal lahir dan NIK peserta didik harus sesuai dengan data Dukcapil. Setelah melengkapi isian pada kolom verifikasi data identitas peserta didik, centang kotak kapsa lalu klik tombol lihat data. Selanjutnya adalah verifikasi data peserta didik. Pada laman ini terdapat beberapa kolom data. Yang pertama adalah tombol profil. Tombol ini akan mengarahkan pada halaman profil peserta didik yang menyajikan data informasi peserta didik. Untuk kembali ke halaman utama, klik tombol close. Yang kedua adalah data identitas peserta didik yang meliputi NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin peserta didik. Isian data tersebut disesuaikan dengan data yang tercatat pada database kependudukan di Dukcapil. Yang ketiga adalah data orang tua atau wali yang meliputi NIK dan nama ibu dan atau ayah atau wali. NIK dan nama yang diisikan pada bagian ini akan disesuaikan dengan NIK dan nama pada database kependudukan di Dukcapil. Jika NIK dan nama yang diisikan tidak sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data di Dukcapil. Yang keempat adalah lokasi tempat tinggal. Pengajuan perbaikan data lokasi tempat tinggal peserta didik dilakukan dengan memilih titik yang sesuai pada peta. Kolom lintang dan bujur akan terisi otomatis saat titik koordinat lokasi tempat tinggal sudah terpilih. Harap diperhatikan, lokasi tempat tinggal siswa harus sesuai dengan domisili yang tertulis pada kartu keluarga. Khusus penentuan lokasi tempat tinggal memerlukan persetujuan dari sekolah. Setelah semua kolom data terisi, pilih tombol klik di sini untuk validasi data. Maka sistem akan melakukan validasi data yang sudah diisi dengan data yang tercatat di Dukcapil. Jika terdapat data yang belum sesuai, mohon melakukan perbaikan data ke Dukcapil. Setelah itu, centang persetujuan tentang kesesuaian data peserta didik. Lalu pilih tombol klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Kini, pengajuan perbaikan data Anda telah masuk dalam antrian pengajuan. Proses pengajuan perbaikan dapat dipantau dalam kolom daftar pengajuan perbaikan yang terdapat pada halaman utama. Status pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang menginformasikan pengajuan dalam proses, disetujui atau ditolak akan terupdate dalam kolom persetujuan. Jika pengajuan perbaikan data individu peserta ditolak, alasannya akan disebutkan dalam kolom keterangan. Mari sukseskan program Indonesia Pintar dengan